Oke, selamat berjumpa lagi di channel ini, channel yang membahas tentang audio dan visual untuk pemula ya. Mungkin untuk yang profesional ya nggak di sini, ya mohon maaf. Jadi kali ini kita akan ngebahas, saya coba sharing ya, sharing eh untuk menggunakan Cubase. Cubase adalah salah satu DAW untuk recording atau pengolahan audio lainnya lah ya, yang teman-teman bisa pakai gitu kan. Karena ini juga banyak permintaan dari teman-teman sendiri yang gimana sih caranya atau tools apa sih yang mesti dipakai. Nah kali ini saya akan sharing ya, sharing tool-tool yang sederhana ya, yang biasa dipakai untuk pemula lah, atau untuk ya sekedar untuk pakai gitu. Kalau saya bahas keseluruhannya nanti nggak cukup waktunya ya. Jadi ini hanya uh, ngebahas tools yang sering dipakai atau mungkin untuk awal make Cubase itu gimana sih. Nah ini kebetulan saya pakai Cubase 10,5 ya. Jadi pada dasarnya sih mirip ya, mirip-mirip ya, ada perbedaan dikit kalau misalkan Cubase di bawah 10,5. Oke, nggak panjang lebar, jadi saya langsung bahas aja apa sih yang harus dipakai, atau bukan berarti semuanya nggak dipakai ya atau nggak perlu, tapi ini adalah tools yang ya yang biasa dipakai gitu kan untuk pemula ya, atau ya untuk baru make lah, untuk sekedar recording. Nanti untuk detailnya mungkin teman-teman bisa komentar di bawah, kira-kira butuh apa, terus mau pakai apa gitu, silahkan komentar di bawah. Nah untuk yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa di subscribe biar semakin ini ya, giat untuk membuat tutorial gitu. Dan juga jangan lupa loncengnya diklik biar dapat informasi ada video baru dari saya. Oke. Oke, dari kita bicara dari mana dulu? Dari mungkin dari file kali ya. Di sini ada file. Kalau kita lihat ada new project. Jadi ini tampilan awal saat kita buka atau kita close dulu lah ya. Kita close dulu. Oke ya. Jadi kira-kira seperti ini, misalkan kita new project. Sorry. Kita new project, di sini create empty. Nah, kita taruh di mana dulu nih? Projectnya di mana? Anggap di sini lah ya. Oke. Teman-teman tinggal sesuaiin aja di komputer masing-masing. Nah, sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya kasih dulu fungsi-fungsinya. Kayak di sini di file itu ada new project tadi untuk ngebuka project yang udah pernah di save ya. Ada close untuk menutup, save ya untuk menyimpan, save as juga sama gitu kan. Ini yang biasa dipakai. Yang impor yang biasa dipakai juga itu ada audio, video dan lain-lain, kebutuhan MIDI dan lain-lain lah. Itu nanti kalau untuk lebih dalamnya nanti silahkan komentar di bawah, bisa. Untuk ekspor ini biasa lebih sering digunakan untuk ngerender ya, saat kita uh, kita isi semua track gitu kan untuk dijadikan satu, kita namanya audio mix down di sini. Ini untuk jadi satu file. Nah, file itu terserah, misalkan untuk MP3 atau WAV biasa dipakai sih gitu kan. Ini outputnya apa, mono atau stereo. Kalau mono ya kita klik centang sini, kalau stereo kita lepas. Split channel berarti nanti keluarnya ya kanan kiri ya, ada dua file. Nah ini bitrate-nya yang kita butuhin berapa gitu kan. Misalkan mau di MP3 biasanya itu ada insert ID tag, jadi ada tagnya.
Misalkan judulnya apa gitu kan. Ini saya hapus dulu nggak enak. Oke. Ini titlenya apa, artis apa dan lain-lain, ini kebutuhan teman-teman lah. Oke, kalau emang nggak perlu kita ini centang. Nah ini ada export option juga, nanti saya bahas lah di video selanjutnya ya. Ini udah export, misalkan semua udah oke, baru kita klik export audio. Jangan lupa posisinya nih, file paths-nya nih ada di mana, mau taruh di mana, judulnya apa, kayak gitu. Kalau preview ini nanti filenya jadinya namanya ini, gitu kan. Oke, itu untuk yang masih di file tadi untuk export. Nah, ini backup project itu biasanya kita mau membackup project satu folder. Jadi hasil file itu seperti ini. Jadi misalkan, nah di sini ya jadi satu folder lah, kira-kira seperti itu. Jadi satu folder. Nah, itu mau kita backup di folder yang baru. Biasanya sih kalau saya menggunakan itu untuk membuang file-file yang tidak perlu. Nah, itu nanti kita bahas juga ya di sana. Oke, file udah, kita masuk ke edit. Edit di sini paling yang penting ya paste biasalah, copy paste. Gitu kan. Copy paste dan lain-lain gitu kan. Ada project setup ini kalau saya biasa banyak pakai itu misalkan tempo track. Tempo track ini bisa dari sini, bisa dari sini. Di bawah ya, bisa kita klik langsung misalkan 80 gitu, seperti itu. Dia standarnya 120, bukan standar defaultnya ya. Dari edit tadi, tempo track ini sebetulnya apa sih, kok di bawah ada, di dalam ini ada. Nah ya itu fungsinya beda, nanti kita akan bahas ya di video yang lainnya. Nah ini preference sebetulnya juga ya nggak terlalu lah ya, nanti itu. Terus apalagi sih selain itu yang untuk lebih penting, misalkan di sini MIDI ya. Nanti MIDI itu ada macam-macam editor ya. Itu nanti kita bahas lagi. Nah, yang paling ini sih sebetulnya ada di transport. Nah, transport panel ini. Itu transport panel itu yang kita harus perhatiin pertama sih metronom setup. Nah, metronom setup ini untuk bunyi metronom ya. Di sini ada, nah ini customnya seperti apa di sini. Ini suara nih. Nanti kalau kita rubah, misalkan di sini jadi cis 3 gitu kan, ini suaranya beda-beda. Ini volumenya. Jadi ini kan 4/4, jadi 1 2 3 4. Suara birama 1 C3, birama 2 C3 gitu. Itu bisa dirubah. Ini velocity-nya besarnya ya. Besar suara di sini juga. Oke. Seperti itu. Itu untuk metronom setup, bisa juga langsung dari sini. Tombol yang bawah sini ya. Di sini. Untuk mengaktifkannya tinggal pencet aja activate. Nah, dia kalau udah putih gini berarti activate. Kalau kita play, dia akan bunyi tik 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 seperti itu. Oke, tadi di transport, menu transport udah. Oke, kita pindah ke studio. Nah, ini yang banyak masalah sebetulnya pada saat instalasi awal untuk Cubase atau mungkin DAW lain ya. Banyak yang nanya, kok ini nggak bisa ngerekam ya, atau ini kok nggak ada suaranya ya. Nah ini kalau di Cubase itu ada di menu studio. Pertama kita studio, pencet dulu studio setup di sini ya. Studio setup paling bawah. Nah studio setup ini yang perlu kita perhatiin di sini VST audio system. Nah VST audio systemnya ini, nah inilah drivernya. Kalau generate low latency SEO driver. Nah ini soundcard bawaan. Nah soundcard saya kebetulan pakai M Audio. Nah tinggal teman-teman nanti di ini deh dicocokin gitu kan, pakai soundcardnya apa.
Jangan lupa drivernya diinstal ya biar di sini kebaca gitu. Nah di sini di bawah VST audio system sini di M audio. Jadi kan kita pilih kan M audio audio system ya. Maka di sini kebaca M audio USB audio. Di sini ada kontrol panelnya, nanti kita bisa atur untuk latensinya. Tapi sih kalau untuk soundcard yang lumayan untuk recording sih, kayaknya untuk latensi udah oke lah gitu. Kalau misalkan teman-teman masih agak telat, di sini kelihatan berapa latensinya, ini ada 8 milisecond. Jadi latensi itu adalah telat ya. Jadi kalau kita nggak pakai sound card eksternal untuk recording, dipastikan telat gitu. Tapi bisa diakalin dengan menggunakan driver dari ASIO for All. Nanti kita bahas itu ASIO for All seperti apa. Nah dari tadi M audio tadi dia kebaca lagi di bawah portnya apa aja. Innya dia ada 2 kebetulan. Itu ini adalah innya aktif semua. Ini harus semuanya aktif. Karena kalau misalkan kita pakai line 1 nggak aktif, pasti nggak akan bunyi. Untuk outnya juga sama, dua-duanya harus out. Seperti itu. Itu tadi di studio setup. Di studio lagi kita masih bicara di studio ya. Studio setup tadi udah. Nah sekarang audio connection yang pentingnya gini di paling atas. Audio connection pertama kita ambil yang paling kiri, audio input ya. Ini harus ini juga kebaca ya. Misalkan ini input leftnya yang keberapa, line berapa atau colokan keberapa lah di sound cardnya ya. Ini saya ambil left itu di line 1, right itu di line 2 gitu. Ini harus ada. Kalau misalkan nggak ada seperti apa sih? Ini contoh saya hapus ya. Ini contoh saya hapus. Aduh, mouse sorry. Nah ini saya hapus ya. Nah itu teman-teman tinggal klik aja add bass gitu kan. Add bass, konfigurasinya apa, bass name-nya apa. Misalkan bass name-nya input gitu kan. Kita klik input, add bass. Nah di sini teman-teman pilih M audio USB audio karena tadi udah di setting ya di yang pertama tadi di studio setup sini nih. Nah kalau kita bandingin di sini, ini harus sama ini gitu ya. Jadi sama leftnya di channel berapa atau line berapa, yang rightnya di line apa. Terus outputnya jangan lupa. Nah ini juga sama, harus sama gitu kan. Jadi device-nya apa gitu. Misalkan M audio, oke, berarti leftnya yang 1 2 sih harus ya, karena biar stereo ya. Oke, itu untuk audio connection-nya. Sebetulnya masih banyak di sini, ada group effect, external effect, nanti itu kontrol panel, kontrol room ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut gitu karena waktu ya. Oke, masih di studio setup. Masih di studio. Yang penting lagi VST plugin. Nah, ini sebetulnya juga banyak teman-teman juga yang menginstal VST kok nggak ada ya. Nah sekarang saya jelasin VST itu apa sih gitu kan. VST ada Virtual Studio Technology. Jadi misalkan teman-teman nggak punya, kalau ada VST ada VSTi. VSTi sama Virtual Studio Technology instrumen. Jadi misalkan teman-teman nggak punya drum gitu kan, gimana nih nggak punya drum, itu bisa pakai VSTi. VSTi-nya itu banyak, ada ya, ini ada adaptive untuk drum dan lain-lain lah. Itu bisa di-connect juga, misalkan teman-teman punya device lain, misalkan punya drum elektrik tapi suaranya nggak enak, itu bisa langsung di rewire ke VSTi tadi. Nanti
Contohnya kita contohin di video selanjutnya aja. Ini masih ngebahas ya sederhananya lah ya. Nah itu jadi VSTI itu adalah pengganti instrumen asli gitu. Misalnya teman-teman gak punya drum gitu, gak punya piano, bisa gitu, bisa untuk recording lah di rumah gitu kan. Nah di sini banyak yang jadi masalah adalah tadi, sorry ke close ya. Nah itu saat instalasi teman-teman harus lihat gitu, lihat padnya apa, lokasi VSTI yang ada di PC teman-teman itu kemungkinan beda atau belum keinstall atau seperti apalah. Nah yang perlu diperhatikan adalah tadi ini VSTI plugin-nya itu di mana gitu. Jadi teman-teman harus nginstal ya sesuai yang ada di sini, atau copy file VST-nya ya sesuai ada di sini biar dia kebaca gitu. Jadi di sini ada VST efek-efek apa aja yang sudah diinstal, VSTI apa aja yang sudah diinstal, dan blacklist. Blacklist ini kalau di UBS 10,5 dia kebaca, dia nggak mau yang 32 bit. Kebetulan ini komputer saya 64 bit, maka di sini ada komennya. Untuk adik drum 2 yang 32 bit dia nggak bisa gitu. Jadi misalkan teman-teman, oh ini kok udah pas di sini yang installnya gitu kan di padnya, tapi kok masih nggak kebaca. Coba lihat di blacklistnya, kemungkinan ada di blacklist dia nggak support gitu. Kayak ini ada crash, ada macam-macam. Ini salah satunya 32 bit yang nggak bisa baca gitu. Masih di studio. Ini ada VST instrumen. Nah ini tadi itu kan VST apa aja tuh yang udah keinstall atau yang blacklist dah. Terus kita mau makainya apa di sini? Nanti kita contohin ya seperti apa. Ini adalah untuk ngeluarin tadi VSTI yang mau kita pakai gitu. Itu ya. Oke, untuk workplace Windows saya nggak bahas, langsung ke menu yang di depan sini apa aja. Nah ini ada biasa dipakai adalah ini selection, ada erase, split untuk gunting, dan glue untuk menyatukan ya. Sama ini ada namanya snap. Snap itu kursornya ini pas selalu di tempo gitu, bukan di tempo lah ya, di kliknya di biramanya atau apa gitu. Ini adalah channelnya. Nanti misalkan kita mau tambah apa di sini, ini nanti kita bahas. Terus di sini ada menunya, nanti kita bahas. Nah ini ada namanya transport tools. Ini ada stop, ada play, gitu kan. Ini ada repeat. Ini untuk mundur, ini maju, gitu. Ini aktifasi temponya. Nah ini tadi yang kita bahas tempo ya. Dan di sini ada outputnya, output level lah. Jadi untuk melihat besarnya suara yang keluar. Gua tombol yang di atas ini sih untuk preview ya, untuk view ya. Kayak ini kan, nah yang sebelah kiri, paling kiri itu hilang, nongol. Ini untuk biasanya untuk editing audio atau untuk editing MIDI. Bisa langsung diklik, atau biasanya sih saya klik 2 kali langsung di tempatnya ya. Nah, terus yang di sini ada apa aja gitu kan? Ada apa aja di sini ya? Kalau kita klik kanan di sini, nah sini banyak nih. Misalkan teman-teman mau ngerekam audio, nah kliklah audio track. Nah, di sini yang harus diperhatikan teman-teman itu posisi input
di sound card teman-teman itu harus disamain di sini. Misalkan udah inputnya di line 1, kalau saya kebetulan ya saya pakai line 1. Konfigurasinya, nah ini penting, konfigurasinya ada stereo, ada mono dan lain-lain. Nah kebetulan misalkan saya mau ngerekam gitar gitu kan, gitar itu kan mono ya, karena inputnya juga untuk jack saya mono, maka saya pilih mono. Output biarkan stereo, misalkan di sini namanya gitar. Oke, enter. Nah ini jadi gitu ya. Dan menu ini bisa dirubah. Kita lihat bawah, misalkan ada menu standar gitu kan. Kita bisa rubah jadi simple. Ini kebutuhan aja sih ya, nggak terlalu efek kemana-mana. Untuk standar seperti ini, untuk mixing atau recording seperti ini, mixing beda lagi. Kalau saya sih biasa standar ya. Nah di menu standar ini ada apa aja sih? Ini ada mute. Kalau kita klik M, maka dia akan mute, gak ada suaranya. Kalau kita klik S solo, hanya track ini aja yang bunyi. Misalkan ada 10 track di sini gitu kan. Ada 10 track, saya tambahin lagi misalkan. Nah, misalkan mau dengerin yang track gitar doang, kita klik aja solonya. Nah, ini akan yang lain akan mute seperti itu. Terus di sini ada tombol record, record enable. Berarti kalau saya pencet seperti ini, gitu kan, sama monitor seperti ini. Nah, ini berarti uh, siap untuk di record, gitu. Misalkan temen cuman mau play doang gitar, pencet monitornya biar bunyi, seperti itu. Jadi kalau nggak dipencet ya nggak bunyi gitu kan. Nah, terus ada lagi itu apa sih? Nah ini ada di channel. Itu sama nanti di sini. Saya bahasnya nggak di sini ya. Ada R, ada W. Ini read automation sama write automation. Apa sih itu ya? Intinya gini, kita bisa bikin otomatisasi di track ini, misalkan gennya naik turun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa pakai R sama W. Jadi awalnya W baru R. Nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Oke, setelah ini misalkan teman-teman main gitar nih, streng. Nah ini jangan lupa dinyalain monitornya, gitu kan. Ya makanya di sini langsung ada kelihatan audio yang bergerak ya. Berarti ini ada suara masuk. Nah dari situ sebetulnya ada yang tools lain, menu lagi yang saya anggap penting lah ya. Jadi misalkan tombol insert ini apa sih gitu kan. Insert ini untuk memasukkan efek gitu loh. Efek. Jadi misalkan efeknya mau pakai apa, distorsi misalkan kan gitu. Itu bisa di sini. Tinggal tergantung teman-teman udah menginstall apa gitu. Misalkan kayak sini saya pakai dari Steinberg ya untuk distorsi. Nah ini ya seperti ini gitu. Jadi gitar teman-teman bisa langsung dapat efek gitu, efek distorsi. Untuk settingannya ya silahkan teman-teman cak sendiri, atau emang kalau misalkan gimana sih cara ini nanti kita bahas lah. Tapi intinya seperti itu. Nanti suara gitar teman-teman juga akan menjadi suara gitar distorsi gitu kan. Bisa kasih ditambahin lagi, bisa. Ini banyak. Itu misalkan mau tambahin lagi EQ gitu kan di sini. Tambahin aja EQ. Terserah mau pakai EQ yang mana, suka-suka temen lah. Ini misalkan bawaan dari Cubase adalah frekuensi. Nah ini seperti ini bisa langsung disetting gitu. Nah ini nanti di tombol insert ini ada di sini bypass. Misalkan saya klik bypass gini, nah berarti dia mati. Ini juga mati untuk efek tadi. Nah
Di sini ada E. E itu adalah untuk ngeluarin lagi tadi. Misalkan aduh tadi settingannya nggak enak nih gitu. Pencet aja E-nya. Nah, dan nongol. Setting deh. Selesai. Gitu kan. Nah, terus ada tombol apa lagi yang penting? Ada misalkan EQ. EQ sih saya lebih suka dari sini ya, tombol E. Nah, ini. Tadi EQ sebetulnya udah ya di sini, cuman mungkin ini ya pengenalan aja sebetulnya isinya apa ya seperti inilah. Ini adalah EQ bawaan dari si Cubase itu. Channel stripnya seperti apa ini EQ, ini ada channel stripnya beda lagi, nanti teman-teman bisa tambah nih. Di sini ada noise gate, kompresor, tools dan lain-lain lah. Nah di sini ada ya gain meternya gitu kan, seberapa besar sih output yang dihasilkan, nanti kelihatan. Sebetulnya dari sini juga kelihatan dari fader. Nah fader ini selain untuk melihat gain tadi, kita juga bisa mempanning. Panning itu apa? Jadi ini kan di center ya, di tengah. Itu bisa kita buang kanan kiri. Nah ini tergantung kebutuhan teman-teman. Gitu. Itu fader. Ada lagi send. Send ini apa sih? Itu send effect. Send effect itu kita bisa menggabungkan satu efek gitu biar kerja komputernya itu nggak berat. Jadi semua track kita send ke satu efek gitu kan. Tapi ingat teman-teman, ada efek yang memang bisa digabung gitu kan. Ada yang bukan nggak bisa sih, maksudnya emang fungsinya dia harus di insert. Nanti kita bahas. Gitu. Terus masih di sini lagi. Kayaknya ini udah oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi sebetulnya masih di sini ya. Oh ya ini. Nah, ini ada garis. Ini kalau ada gambar pensil gini kita bisa tarik ini. Nah, sebetulnya untuk fungsinya apa sih? Fungsinya ya ini adalah batas di mana kita nanti ngerender gitu loh. Audio tadi. Batasnya dari titik satu ke titik sekian. Itu yang jadi hasilnya seperti itu. Karena mungkin teman-teman kan mau nggak sampai ujung gitu kan, emang sengaja mau motong. Oke, silakan. Seperti itu. Oke, jadi ini perkenalan dasar ya untuk Cubase gitu kan. Jadi misalkan udah oke, semua tinggal di save, selesai. Jadi ini adalah pengenalan dasar untuk di Cubase. Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi seperti apa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, selamat malam. Terima kasih.